Halo teman-teman, ketemu lagi di kelas game konsep and design ya. Kali ini pada pertemuan ke-10, kita akan mempelajari dua hal ya, ada puzzle sama ada interface. Ya, oleh karena itu kita akan bagi dua video ya secara garis besar. Yang pertama adalah puzzle-nya itu sendiri dan yang kedua adalah interface. Ya, mari kita lihat dari sisi puzzle dulu. Ya, puzzle ini apa sih? Ya, kita nerjemahkannya sebagai teka-teki ya. Nah, puzzle ini hampir selalu ada di dalam setiap game, dan kalau ketemu puzzle, ya kita sebagai pemain biasanya akan berhenti sejenak sama berpikir ya, gimana caranya menyelesaikan teka-teki ini. Nah, hubungannya sama game ini apa? Ya, apakah puzzle ini bisa termasuk game? Ya, kalau teman-teman ingat dulu pekan pertama kita pernah membahas 10 kualitas yang biasanya ada dalam sebuah game. Nah, apakah puzzle ini punya semuanya? Ya, puzzle ini sebetulnya adalah sebuah permasalahan yang menyenangkan untuk diselesaikan. Ya, namun dengan definisi game yang ada sekarang, ya termasuk mungkin 10 kualitas tersebut ya, yang kita sebut adalah jigsaw puzzle, kemudian teka-teki silang, lalu ada kubus Rubik, ya itu bukan kita kategorikan sebagai game. Ya, nah ada definisi game yang menghilang di sana. Ya, apakah itu masalahnya karena single player? Ya, kalau kita menyelesaikan jigsaw puzzle, kita kan biasanya menyelesaikan sendirian. Ya, TTS juga sendirian. Rubrik, sorry, kok rubrik? Ya, kubus Rubik juga diselesaikan sendirian. Ya, tapi tidak ada yang melarang jigsaw puzzle dikerjakan rame-rame sekeluarga. Ya, apalagi kalau jumlahnya mungkin 10.000 keping. Kan lebih menarik kalau dijadikan sebuah proyek kecil dalam sebuah keluarga, ya kan? TTS, kita kadang-kadang tanya teman, ini kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kan jadi game multiplayer. Ya, berarti bukan masalah single player atau multiplayernya. Ya, karena game sendiri juga ada yang single player. Atau mungkin dari sisi interaktif, ya, apakah jigsaw puzzle itu interaktif? Ya, kelihatannya, ya, sekilas kita melihat sebuah jigsaw puzzle, kalau kita melihat keping-kepingannya itu kayaknya sih nggak interaktif ya. Tapi sebetulnya kalau kita salah masang, ya si jigsaw puzzle-nya pasti tidak akan membentuk sebuah gambar, ya kan? Nah, secara tidak langsung di sana sebetulnya ada interaktifnya, walaupun tidak seperti yang kita bayangkan, seperti kalau kita menganggap interaksinya antara manusia dan komputer ya, tidak seperti itu interaksinya. TTS, ya kalau salah jawab, ya yang lain, kotak-kotak yang lain tidak bisa diselesaikan. Rubik, kalau selesai, kita dapat satu sisi yang utuh. Kalau tidak selesai, ya berarti sisinya masih acak-acakan warnanya. Ya, berarti ada interaktivitasnya sebetulnya pada puzzle. Nah, apakah mungkin puzzle ini kayak penguin ya? Apa hubungannya ini sama penguin? Ya, pertama kali lihat, loh ini kan hewan punya sayap ya. Ya, sebetulnya itu bukan sayap sih, ya lebih kayak tangan ya. Nah, hewan ini kayak burung, tapi nggak bisa terbang. Tapi ternyata penguin itu dikategorikan sebagai burung. Nah, apakah mungkin puzzle ini kita kategorikan sebagai game, tapi ada kualitas yang hilang dari sebuah puzzle, sehingga dia aslinya tidak layak disebut sebagai sebuah game? Ya, sebetulnya ada. Ya, yang disebut puzzle itu pasti menyenangkan, dan pasti ada jawaban yang benar. Ya, tapi masalahnya adalah kalau kita sudah menemukan jawaban dari puzzle tersebut, maka ketika dimainkan lagi, puzzle itu akan kehilangan daya tariknya, ya. Karena kita sudah tahu persis jawabannya seperti apa. Sehingga di sini dikatakan puzzle itu tidak dapat dimainkan ulang, alias replayability-nya dari sebuah puzzle itu sangat rendah, bahkan bisa jadi nol. Ya, kalau kita sudah menyelesaikan sebuah jigsaw puzzle, masa iya sih kita mau mengacak-ngacak jigsaw puzzle itu lagi dan dipasang lagi? Nah, kita sudah tahu gambarnya, ya kan? Biasanya kita akan pindah ke jigsaw puzzle yang lain, ya kan? Nah, maka inilah elemen yang menghilang dari sebuah puzzle, sehingga dia tidak kita kategorikan sebagai game.
Ya, ada juga yang mengatakan bahwa puzzle itu adalah sebuah game tapi dengan dominan strategi. Ya, ingat dominan strategi itu adalah strategi yang pasti akan diambil pemain karena strategi ini paling menguntungkan dibandingkan strategi-strategi yang lain. Nah, puzzle itu seperti itu. Strateginya pasti cuma ada biasanya cuma ada satu yang dominan. Ya, sebagai contoh, untuk menyelesaikan kubus Rubik itu bahkan ada hitung-hitungannya, ya kan, ada rumusnya. Ya, kemudian ada beberapa strategi dominan kalau mau menyelesaikan TTS, selesaikan yang paling banyak cabangnya atau paling panjang. Biasanya seperti itu. Ya, karena semakin pendek biasanya kita akan kesulitan tentukan ini benar apa enggak. Ya, nah puzzle ini ada yang mengatakan puzzle itu masih ada sih sampai sekarang. Ya, ini sudah zaman milenium lebih ya sudah tahun 2020. Ya, masa masih ada puzzle? Ya, apalagi dalam sebuah game. Nah, game zaman dulu, ya game jadul, tahun 80-an, itu memang sering menggunakan puzzle secara eksplisit. Ya, terutama game adventure. Nah, dengan naik daunnya konsol, game itu lebih banyak berorientasi tangan dibandingkan orientasinya kepala. Ya, ingat balancing yang kita bahas beberapa pekan lalu ya, head versus hand. Ya, apakah sebuah game itu banyak mikirnya atau banyak aktivitas fisiknya ya, mencet tombol. Nah, karena konsol ini banyak tombolnya, ya dia lebih orientasi ke action daripada berpikir. Ya, tapi sebetulnya puzzle itu tidak benar-benar menghilang. Ya, sekarang itu penggunaannya secara implisit, ya, berbaur dengan lingkungan permainan. Ya, contohnya Legend of Zelda itu puzzle dari environment-nya biasanya kental banget. Ya, kalau penasaran jenis puzzle eksplisit ini kayak gimana sih? Dan teman-teman harus coba mencari game adventure yang murni. Ya, jangan yang dicampur action adventure, adventure RPG, tapi benar-benar point and click adventure. Ya, genre ini memang tidak terlalu populer, tapi masih hidup. Ya, teman-teman bisa cari di entah di Steam, entah di GOG atau di Epic Game Store ya. Memang secara grafik kelihatannya tidak memanjakan mata, ya tapi itu memang ciri khasnya biasanya untuk game adventure yang point and click, ya. Mereka tetap berusaha mempertahankan ciri khas aslinya bahkan termasuk grafiknya. Ya, tapi ceritanya dibikin oke, kemudian pasalnya itu juga dibikin semenantang mungkin. Nah, karena puzzle ini bisa kita masukkan ke dalam game, maka kita akan coba melihat beberapa prinsip dasar untuk mendesain puzzle yang baik. Ya, ada beberapa prinsip, ya ada 10, tapi kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, buat tujuannya mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, buat supaya puzzle itu mudah untuk dimulai, ya. Terus ada progres. Kemudian kita harus bisa meyakinkan pemain bahwa puzzle ini bisa diselesaikan, dan kita harus menaikkan tingkat kesulitan puzzle-nya ini secara bertahap. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, ya buat agar tujuan dari puzzle itu mudah dimengerti. Ya, saya punya dua gambar puzzle di sini. Ya, ada puzzle yang sebelah kiri dan puzzle yang sebelah kanan. Ya, tanpa saya memberitahu ini puzzle apa, apakah teman-teman bisa menebak tujuannya dari puzzle yang kiri dan yang kanan? Ya, puzzle mana yang lebih mudah dimengerti? Nah, ini kira-kira teman-teman akan sependapat ya bahwa puzzle yang lebih mudah dimengerti itu adalah yang sebelah kiri dibandingkan yang kanan. Ya, yang kiri ini kita melihat ada semacam kayak anak kunci yang punya koin di tengahnya dan koinnya ini ada lubangnya ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, tanpa kita diberitahu cara main puzzle-nya pun kita bisa memahami bahwa oh, puzzle ini tujuannya adalah mengeluarkan si koinnya ini dari anak kuncinya. Ya, tinggal entah gimana caranya mungkin diputar-putar supaya koinnya ini bisa keluar. Nah, pasal yang kiri ini jadi pasal yang baik ya karena dia mudah untuk dimengerti. Tapi bandingkan dengan yang kanan. Ya, yang kanan ini ada sebuah balok-balok yang dikumpulkan jadi satu. Ya, kemudian kira-kira tujuannya apa nih? Ya, bahkan saya sendiri sudah sering melihat gambar ini
tapi sampai sekarang pun nggak tahu ini puzzle-nya ngapain. Ya, puzzle yang kanan ini berarti kurang baik karena kita tidak bisa menerka dengan mudah, ya, tidak bisa memahami dengan mudah tujuannya apa. Ya, itu maksudnya buat tujuan supaya mudah dimengerti. Kemudian buat juga agar puzzle itu mudah untuk dimulai. Ya, saya punya dua buah puzzle sekali lagi, ada puzzle yang sebelah kiri dan puzzle yang sebelah kanan. Ya, puzzle manakah yang bisa dimulai dengan lebih mudah? Ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah sebuah puzzle yang sepertinya puzzle matematis ya. Ada CEI, kalau dikalikan DA hasilnya GCH, lalu kalau ditambah DFB hasilnya adalah ADFH. Kita harus menebak A, B, C, D, E, F, G ini digitnya berapa. Ya. Nah, adakah yang terbayang harus mulai dari mana kalau teman-teman dapat puzzle seperti ini? Ya, mungkin ada yang bilang mulai dari bawah. Ya, atau ada yang bilang mulai dari atas, tapi yang dari atas susah banget sepertinya ya, karena itu perkalian. Yang bawah sih kok pembagian. Yang bawah sih penjumlahan, mungkin gampang. Ya, tapi angkanya berapa ini kira-kira? Ya, karena di situ benar-benar semua digitnya diganti dengan sebuah angka. Ya, kita akan kebingungan mau mulai dari mana ini. Ya, tapi bandingkan dengan puzzle yang kiri, ini puzzle geser, ya sliding puzzle. Tanpa saya beritahu cara mainnya pun teman-teman pasti sudah bisa nebak. Oke, ini angka 3-nya bisa digeser, geser kanan. Setelah itu, oh 15-nya kosong bisa digeser ke atas. Ya, 5-nya jadi bisa digeser ke kanan lagi dan seterusnya. Ya, mulainya gampang sekali untuk puzzle yang sebelah kanan. Ya, jadi buatlah supaya puzzle itu mudah untuk dimulai. Kemudian, kita harus bisa memberikan progres kepada pemain dan yakinkan bahwa puzzle tersebut bisa diselesaikan. Ya, ini jadi satu. Contohnya di sini adalah sebuah kubus Rubik. Ya, pernah main ya, kubus Rubik ya. Nah, apakah kubus Rubik itu punya progres? Ya. Ya, ketika kita menyelesaikan rubus kubik, maka kita akan melihat bahwa satu demi satu sisinya itu akan terselesaikan, yang ngumpul warnanya jadi satu. Ya, seiring dengan kita menyelesaikan sisi-sisi yang lain, maka sisi-sisi tersebut juga akan warnanya ngumpul jadi satu, sampai akhirnya jadi utuh. Nah, masalah berikutnya, apakah kubus Rubik ini bisa diselesaikan? Ya, yakin bisa diselesaikan? Pasti. Ya, kenapa? Karena waktu kita beli, ya, pada keadaan awal, itu kubus Rubiknya sudah dalam keadaan terselesaikan, seperti gambar di sini. Ya, berarti puzzle kubus Rubik ini pasti bisa terselesaikan. Nah, tips berikutnya adalah naikkan tingkat kesulitan dari puzzle itu secara bertahap. Ya, kita lihat jigsaw puzzle, ya. Jigsaw puzzle ini biasanya akan memiliki tahapan penyelesaian yang seimbang. Ya, ini sudah diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Ya, bayangkan teman-teman punya ya jigsaw puzzle ya mungkin 100 piece atau 500 piece atau bahkan 10.000 piece ya dan seterusnya. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan biasanya adalah semua potongan atau kepingan puzzle itu akan kita balik supaya gambarnya kelihatan. Ya, kemudian, nah nomor 2 sama nomor 3 ini mungkin ada yang berargumen, boleh dibalik ya. Cari semua potongan yang bagian pojok dulu, ya karena hanya ada 4 buah. Ya harusnya mudah ditemukan. Ya, tapi kalau potongannya banyak, ya apa nggak gampangan nyari tepinya dulu ya? Ya boleh, mungkin ada yang seperti itu. Atau bahkan melakukan keduanya secara paralel. Ya, sambil nyari yang pojok, nyari yang tepi juga. Nah, kalau semuanya sudah ketemu, maka kita akan hubungkan semua potongan tepi dan pojok sehingga membentuk bingkai terluar. Nah, ini tingkat kesulitannya sudah mulai naik. Ya, yang pertama, adalah cuman balik-balik gitu aja, siapa yang nggak bisa sih? Ya, mungkin ponakan kita yang masih kecil juga bisa kalau suruh balik aja. Nah, mencari semua potongan pojok sama tepi, ini mulai ada kenaikan tingkat kesulitan karena kita harus melihat secara visual nih. Ya, bentuknya seperti apa. Ya, kalau pojok berarti harusnya ada dua buah tonjolan ya, yang membentuk letter L gitu misalkan. Ya, kalau tepi berarti harusnya ada satu bagian yang lurus, yang membentuk tepian.
Nah, langkah keempat, kita harus menghubungkan semua potongan tepi dan pojok. Sudah mulai melihat pola ukiran atau lubang dari kepingan puzzle tersebut. Sudah mulai meningkat lagi tingkat kesulitannya. Nah, kalau sudah sisanya, langkah kelima, kelompokkan potongan sisanya berdasarkan warna dulu. Ya, setelah itu kita mulai susun potongan-potongan yang jelas kelihatan bersebelahan. Ya, harus melihat pola gambarnya lagi nih. Ya, makanya di kotak puzzle-nya ya di kardus jigsaw puzzle-nya itu kan pasti sudah ada gambar jadinya. Ya, sekaligus ini meyakinkan pembelinya bahwa ini loh hasil jadinya nanti. Ya, puzzle ini pasti bisa diselesaikan. Nah, langkah yang terakhir ini adalah susun potongan yang kelihatannya bisa diletakkan di mana aja. Ya, biasanya kalau kepingan ini satu warna utuh, ya, misalkan hanya hitam aja, atau hanya biru aja, hanya putih aja, ya waduh ditaruh di mana ini tidak ada polanya. Nah, ini adalah kenaikan tingkat kesulitan dari sebuah jigsaw puzzle, ya. Maka jigsaw puzzle ini sebuah puzzle yang seimbang, ya, yang bagus. Nah, tapi apa yang terjadi kalau jigsaw puzzle ini dibuat sulit? Memangnya bisakah? Nah, ada sebuah permainan ya atau puzzle ya, namanya One Tough Puzzle. Ini bisa dicari di Amazon ada. Ya, dia terdiri dari 9 keping aja sebetulnya. Tapi ada 2 tonjolan sama 2 lekukan seperti ini. Ya, dan tonjolan serta lekukan itu dibuat dari 4 kembang kartu ya. Wajik, hati, skop, sama keriting. Seperti ini. Ya, cuman dikasih 9 sih. Tujuannya membuat persegi 3x3 ya dengan 6 tonjolan dan 6 lekukan. Nah, apakah pasalnya ini sulitnya bertahap? Ya, ya karena katanya ada 360.000 macam kemungkinan untuk memasangkan keping ini, tapi solusinya hanya satu. Nah, pasal ini sangat sulit, ya terkenal sulit sampai ada yang bikinkan solvernya, ya, bikinkan program untuk menyelesaikan One Tough Puzzle ini. Nanti bisa teman-teman cek di alamat ini ya. Nah, itu tadi 5 prinsip untuk membuat desain puzzle yang baik ya. Kita akan melihat 5 prinsip sisanya. Ya, ada parallelism, lets the play rest. Ini maksudnya apa? Yang ini kok bahasa Inggris semua ya. Oke, kita lihat satu persatu aja langsung ya. Parallelism, lets the play rest. Ya, maksudnya gini. Ya, jangan sampai pemain itu merasa puzzle ini menghambat progres permainan. Ya, memang kita sebagai game designer meletakkan puzzle itu seolah-olah seperti menghambat progres permainan. Ya, tapi puzzle ini harus bisa diselesaikan oleh pemain. Kalau puzzle itu tidak bisa diselesaikan oleh pemain, maka dia akan merasa, waduh, puzzle ini menghambat progres saya. Ya. Nah, untuk mencegah hal ini, berikan beberapa puzzle yang lain, bisa yang lebih kecil atau sama, tapi berhubungan. Ya, sehingga kalau mereka nggak bisa menyelesaikan pasal yang ini, mereka bisa pindah dulu ke pasal yang lain. Ya, dicoba menyelesaikan itu dulu semampunya, sebelum akhirnya dia bisa kembali lagi ke pasal yang tadinya ditinggal. Ya, contohnya adalah TTS. Ya, kalau kita mengerjakan TTS, ya misalkan 9 mendatar atau 24 mendatar. Waduh, ini panjang sekali nih. Ya, terus kita merasa kesulitan. Ini apa ini kira-kira? Ya, maka biasanya yang kita lakukan apa? Ya, kita akan coba ngerjakan 21 menurun dulu. 22 menurun, 23 menurun, 14 menurun, sama 19 menurun, supaya ini ada petunjuknya. Oh, ada lagi ya 17 menurun ya. Ya, sampai kita berhasil menyelesaikan beberapa, terus kelihatan, oh ini hurufnya A, ini E, ini I, ini O, ini U, atau apalah ya. Sehingga akhirnya, oh iya, berarti ini jawabannya adalah ini. Nah, akhirnya pasal yang tadi ditinggalkan itu tetap bisa diselesaikan. Ya, jangan sampai pemain ini benar-benar terhalang pada satu pasal tertentu. Kemudian, tips yang ketujuh, ya, pyramid structure, extends interest. Ini maksudnya apa?
Ya, kita sebisa mungkin membagi-bagi puzzle itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang masing-masingnya kalau diselesaikan itu akan memberikan petunjuk ke puzzle yang lebih besar. Ya, contohnya di sini diberi tebak gambar. Ya, saya ngambil sebuah contoh dari ya aplikasinya namanya tebak gambar ya kalau tidak salah. Nah, tiap gambar ini ada puzzle-nya masing-masing untuk dipecahkan. Jawaban dari tiap gambar ini akan merangkai jawaban dari pasal utama, yaitu sebuah kata, atau di sini pasal utamanya adalah sebuah kalimat. Ya, tapi kita diberi tugas untuk menyelesaikan masing-masing puzzle. Ya, yang kecil ini misalkan gambar gajah, terus ada NG-nya dicoret, ya, tapi ditambahin gadingnya diwarnai kuning dan dibikin agak bersinar, ya, supaya menonjol. Lalu pasal kedua ada S, lalu ada kendaraan, sama ada huruf U. Ya, ini maksudnya apa? Dan seterusnya. Ya, masing-masing pasal yang kecil-kecil ini kalau diselesaikan akan membentuk sebuah kalimat. Nah, jawabannya apa ini kira-kira? Ya, teman-teman kalau mau mencoba boleh diselesaikan dulu ya, di-pause dulu videonya. Kalau sudah bisa cocokkan jawabannya nanti ya. Ada dua ciri atau dua panduan lagi untuk membuat sebuah pasal yang baik ya, dan itu masih berlanjut dari sini. Ya, tapi kalau merasa kesulitan, ini jawabannya apa ya? Maka sekalian aja kita lihat tips berikutnya, yaitu namanya hints extend interest. Ya, jangan lupa berikan fasilitas hint atau petunjuk. Ya, loh kelihatannya curang dong kalau gitu. Ya, kenapa dikasih petunjuk? Ingat, kalau tidak ada petunjuk dan pemain tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka dia akan frustrasi, ya karena dia tidak bisa melanjutkan permainannya. Nah, puzzle itu harus bisa diselesaikan. Nah, sekalipun kelihatannya curang, tapi menyelesaikan puzzle sendiri, ya dengan kemampuannya dia sendiri, itu masih terasa lebih memuaskan daripada tidak bisa jawab sama sekali. Ya, oke. Kalau kesulitan menjawab masalah ini, coba lihat satu petunjuk yang diberikan di sini. Ya, saya berikan petunjuk yang paling atas. Ya, ini adalah gambar gajah. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ini gading, tapi NG-nya dicoret. Ya, jadi gading dikurangi NG, terus ditambah sama sebelahnya S, lalu ada ini gambarnya bis, lalu ada huruf U. Ya, gading kurangi NG tambah S tambah bis tambah U jadi apa? Nah, ini petunjuknya. Yang berikut-berikutnya kurang lebihnya sama. Ya, coba selesaikan dulu. Ya, kalau sudah kita lihat kunci jawabannya di slide berikutnya. Loh, kok dikasih kunci jawaban kenapa? Nah, ini ada tips berikutnya untuk membuat pasal yang baik. Ya, bahwa jawabannya tetap harus dikasih. Ya, sekalipun kita tidak bisa menyelesaikan pasal tersebut, ya kalau diberi jawaban, maka kita tetap akan merasa senang, ya. Biasanya reaksi pertama waktu lihat jawabannya, nah kan, oh alah iya jawabannya gitu ya ternyata. Ya ampun, tidak kepikiran, ya atau capek deh, ya ternyata pasal ini jawabannya benar-benar beda dari yang kita pikirkan, ya. Kita tidak kepikiran sama sekali cara menyelesaikannya. Alah ternyata gitu aja toh, ya. Ya, walaupun kadang-kadang kita kelihatannya sebel karena nggak bisa jawab, tapi tetap senang kan kalau tahu jawabannya, ya. Nah, jadi jawaban puzzle ini adalah gadis bisu merangkul merangkul ya dari kerang, K-nya diganti M, merang. Ini kol, O-nya diganti U, merangkul, guling. Lalu ini adalah proses ngetik, ketik A ketika tidur. Nah, itu jawabannya. Ya, tetap kita akan merasa senang kalau kita tahu jawaban dari sebuah puzzle. Ya, daripada tidak tahu jawabannya sama sekali. Tapi setelah kita tahu jawabannya, terus katakanlah saya kasih puzzle ini lagi berikutnya, tentu tingkat kesenangannya pasti akan berkurang. Oh iya, ini jawabannya itu. Ya, gadis bisu merangkul guling ketika tidur. Ya.
tingkat kesenangan ketika kita menjawab pasal tersebut pasti berkurang jauh. Ya, maka dikatakan tadi pasal ini hanya bisa diselesaikan sekali. Nah, yang terakhir ini agak sulit diterjemahkan ya. Perceptual shifts are a double-edged sword ya. Perceptual shift ini maksudnya adalah pergeseran besar pada asumsi yang perlu kita lakukan ketika mau menyelesaikan sebuah pasal tersebut. Ya, ada beberapa jenis pasal yang harus melakukan hal tersebut. Nah, ini hati-hati sedikit. Bisa jadi ya double edged sword itu artinya pedang ini bisa berguna bagi kita, tapi bisa jadi merugikan juga bagi kita. Ya, karena terlalu tajam, ya satu sisinya tajam kalau kita salah nyabet, jangan-jangan nanti yang kesabet diri kita sendiri. Ya. Oke, saya akan berikan satu buah pasal lagi ya. Dengan 6 buah korek api seperti ini, teman-teman boleh cari korek api di rumah. Kalau tidak punya korek api, bisa cari misalkan pakai 6 buah pensil atau 6 buah bolpen atau 6 tusuk gigi ya yang panjangnya kurang lebih sama. Lalu tugasnya adalah buatlah 4 segitiga sama sisi. Nah, dari pasal ini saja mungkin teman-teman ada yang tahu. Ya, maka ini ada 4 kemungkinan, walaupun di sini poinnya kelihatannya ada 3 ya, tapi ada 4 sebetulnya. Antara yang pertama, oh ini gampang ini jawabannya gini gini gini. Ya, saya kan kasih jawabannya salah ini ya, sambil mungkin teman-teman memikirkan pasalnya, ya mungkin mau pause dulu videonya boleh ya. Coba dicari jawabannya ini seperti apa. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah teman-teman mencoba natap lama di layarnya masing-masing, terus mungkin nyari 6 batang korek api, ya, lalu coba-coba sendiri sampai akhirnya ada 2 hasil yang mungkin, ya. Ada aha moment, oke ketemu, ya ampun ternyata caranya gitu, ya. Nah itu kepuasannya tiada tara. Ya, permasalahannya adalah pasal ini membutuhkan perceptual shift. Ya kalau enggak, maka aduh ini ya apa sih, sudah diutak-utak kok enggak ketemu ya, tambah frustasi lama-lama ya kan. Maka hasil yang keempat atau kemungkinan yang keempat, ya langsung cari jawabannya di internet. Walah kayak gini ta jawabannya. Ya tapi kepuasannya ini mulai berkurang karena ada frustrasi duluan di situ. Ya, nah gimana sudah ketemu jawabannya? Ya kalau belum masih ada waktu sebelum sebentar lagi saya akan tunjukkan jawabannya ya. Nah, kalau tidak berhasil melakukan perceptual shift, pemain ini akan merasa frustrasi. Ya, pasal itu tidak terjawab, ketertarikan mereka untuk menjawab pasal tersebut akan lenyap gitu aja. Nah, kalau pasal ini digunakan sebagai alat untuk melanjutkan progres pemain, ini bahaya total. Ya, karena kalau pemain merasa, aduh ini tidak bisa diselesaikan, duh males lah sudah. Lah, maka game kita akan ditinggalkan gitu aja. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan sebagai developer atau desainer game. Ya, tentunya kita ingin orang-orang terus memainkan game kita. Ya, tapi kalau sebuah pasal ini ternyata menghambat kemajuan pemain, nah, maka game kita akan ditinggalkan sama pemain. Ya, jadi hati-hati sedikit untuk pasal yang membutuhkan perceptual shift ini. Nah, gimana? Udah ketemu belum? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ya, mungkin kalau teman-teman tadi sudah nyoba pakai kertas, digambar-gambar, kok nggak ketemu, ya, terus mencoba pakai korek api atau tusuk gigi, tetap nggak ketemu-ketemu juga. Mungkin karena tadinya teman-teman berpikir ini jawabannya 2 dimensi. Ya, tapi nggak ada yang bilang seperti itu kan di pasalnya. Ya, adakah yang mencoba berpikir dalam 3 dimensi dan membuat formasi seperti ini? Ya, ternyata kita perlu membuat satu segitiga sama sisi di satu buah bidang, kemudian sisanya tinggal dinaikkan ke atas. Ya, tapi pasalnya jadi 3 dimensi. Nah, ini ada pergeseran pemikiran. Tadinya kita berpikir 2 dimensi, sementara jawabannya dalam 3 dimensi. Ya, berarti kita harus bisa mengubah pikiran kita tersebut.
Ya, jadi hati-hati sedikit untuk perceptual shift ya, pasal yang membutuhkan perceptual shift ini agak berbahaya ya. Bisa menjadi sebuah pasal yang menarik, tapi bisa jadi membuat pasal yang membuat pemainnya frustrasi, sehingga game kita malah tidak dimainkan lagi. Ya, ada satu buah contoh yang populer dari sebuah game, ya game adventure. Ada game namanya Broken Sword, The Shadows of the Templars. Cukup lama sih ya gamenya, sudah tua, tahun 96. Ya, game ini adalah sebuah game point and click adventure. Nah, tentu saja game seperti ini syarat puzzle. Ya, biasanya pemain akan diharapkan menggunakan alat-alat tertentu, ya mungkin yang ada di inventory-nya, supaya bisa menyelesaikan puzzle tersebut. Nah, masalahnya adalah ada satu buah puzzle yang terkenal sangat sulit diselesaikan pada masa itu ya. Karena tahun 96 kita belum punya internet. Ya, atau kalaupun sudah ada di Amerika sana masih masa-masa awal-awal, ya belum seperti sekarang. Ya. Nah, puzzle ini disebut dengan goat puzzle. Ya, kenapa seperti itu? Pada puzzle ini pemain itu harus mengambil sebuah alat di sebelah sisi kiri layar ya. Di sini agak tidak kelihatan. Ini kalau tidak salah sebuah alat pertanian sih. Saya agak lupa apa. Ya. Tapi ada kambing yang terikat yang menghalangi pemain. Ya, tiap kali pemain itu berusaha mendekat ke sini, ya ke alatnya itu, kambingnya akan menanduk pemain. Ya, sehingga kita tidak bisa menjangkau alat ini. Nah, pasal ini terkenal sebagai salah satu pasal yang paling sulit dalam sejarah game. Ya, sampai sekarang, sehingga akhirnya dia disederhanakan di versi Director's Cut tahun 2009. Ya, saya sendiri pernah main versi sebelumnya Director's Cut, ya, dan saya juga nyantol di sini. Ya, nggak tahu apa yang harus diselesaikan. Nah, kenapa pasal ini susah? Ya, solusinya adalah pemain itu harus membiarkan diri ditanduk. Nah, kemudian ketika kambing itu selesai menanduk dan lagi jalan ke tempatnya semula, pemain itu harus cepat-cepat berinteraksi dengan alat tersebut untuk bisa geser alatnya sedikit. Ya, geser dikit aja. Nah, nanti kambingnya akan tetap berusaha menanduk pemain, tapi dia akan terjerat tali. Kambingnya tadi kan ada talinya kan. Kambingnya ini akan terjerat tali karena terhalang sama alat tadi. Baru setelah itu kita bisa melanjutkan. Nah, kuncinya di sini ada sebuah event yang harus dilakukan secara cepat. Ya. Nah, pasal ini disebut perceptual shift. Ya, ada perceptual shift-nya karena pemain sebelumnya itu tidak dilatih untuk mengerjakan quick time puzzle. Ya, untuk point and click adventure itu biasanya tidak ada quick time puzzle. Ya, pemain itu boleh menyelesaikan puzzle tersebut selama apapun yang dia perlukan. Ya, walaupun dalam ceritanya mungkin kelihatannya adalah dia diburu waktu. Ya, sebagai contoh, saya baru-baru ini aja main sebuah puzzle, bukan puzzle sih, ya game adventure point and click juga. Judulnya, sebentar saya lihat ini dulu ya. Nah ini, The Dark Side Detective. Ada dua judul. Yang pertama ini, judulnya ini aja, Dark Side Detective. Yang kedua, Fumble in the Dark. Ini baru rilis tanggal 21 kemarin. Ya, nah salah satu puzzle-nya di situ adalah ada sebuah alat penghancur di ya tempat pembuangan sampah ya di TPA gitu. Ada alat penghancur, kemudian ada satu buah item yang harus kita ambil dari conveyor belt-nya yang akan menuju ke alat penghancurnya itu. Ya, walaupun karakternya ngomong kita harus cepat-cepat nih sebelum alat itu akan menghancurkan item yang kita cari. Ya, tapi pada kenyataannya tidak terjadi seperti itu sih. Ya, bahkan saya bisa keliling-keliling dulu ke map yang lain untuk menyelesaikan puzzle yang lain sebelum akhirnya saya bisa menyelesaikan puzzle yang itu. Ya, itu sendiri ada puzzle-nya, ada caranya sendiri ya. Saya tidak akan kasih tahu caranya ya biar nggak spoiler juga ya. Saran saya kalau mau mencoba point and click adventure boleh nyoba yang tadi ya The Dark Side Detective. Kalau tidak salah ini masih lagi diskon sih.
cukup murah, nggak terlalu mahal. Ya, mana ya? Saya akan coba lihat store-nya. Semoga masih bisa kelihatan harganya sih. Ya, walaupun sudah ada di library. Ya, kalau mau nyoba ini aja cuman 75.000 ya, nggak terlalu mahal. Ya, game point and click seperti ini. Walaupun mungkin untuk para gamer zaman now ya, kalau teman-teman bisa lihat grafiknya em, apa ya ini istilahnya? Boleh dibilang kayak pixel art ya. Resolusinya nggak terlalu tajam. Ya, tapi dia memang sengaja bikinnya seperti itu karena ingin mempertahankan em, point and click adventure ya. Karena zaman sekarang sudah jarang sekali game developer yang bikin point and click adventure. Dan ciri khasnya biasanya dia memang 2D. Ya, kalau mau boleh coba ini. Ini cepat selesainya. Yang game pertama itu rata-rata pemain selesai hanya dalam 5 jam. Nah, hindari kalau bisa ya perceptual shift kecuali kalau kita bisa membimbing pemain ya, bisa membimbing pemain, bisa melatih nanti kira-kira bakal ada quick time puzzle ya, maka diajarin dulu ya, puzzle-nya tidak terlalu rumit ya, kemudian baru nanti diberi quick time puzzle yang sebenarnya. Nah, kalau seperti itu perceptual shift bisa dipakai. Ya, tapi kalau kita tidak melatih pemain untuk terbiasa atau tahu dengan perubahan puzzle yang tadinya bisa diselesaikan dengan nyantai, tapi tiba-tiba harus quick time, nah ini maka bisa menyebabkan progres pemain terhambat. Nah, itu tadi dari sisi puzzle ya, kita sudah melihat beberapa puzzle, ya topik tentang puzzle, puzzle itu apa, kemudian cara mendesain puzzle yang baik seperti apa. Ya, pada video kedua kita akan melihat tentang interface atau antarmuka. Ya, teman-teman mungkin akan berkomentar, loh interface kan sudah pernah diajarin dulu ya di HCI atau IMK. Ya, kenapa kita harus mempelajari lagi? Ya, ada beberapa perbedaan antara interface-nya software biasa dengan interface game. Ya, seperti apa itu? Jangan kemana-mana dulu, kita akan bahas bareng di video berikutnya.